Mungkin kita dalam hidup pernah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan ibadah dan lain sebagainya, khusuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kurang sabar kita terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun semua dosa yang telah kita lakukan yang berkaitan dengan hakullah, maka dengan puasa Allah ampuni. Kadang kita sering, Bapak Ibu, terkadang kita lah sendiri kadang itu ketika kita sembahyang, kita sholat, ya, kita sholat, kemudian atau kita mengaji dan lain sebagainya, suatu saat terkadang tuh enak yang rasanya, ingin lama-lama, pengen lama yang rasanya, nikmat yang rasanya ibadah. Itu tanda-tanda hati kita tidak ada sakit. Tapi ketika kita baru nak sholat, lasah berasanya, pengen nak cepat sudah. Itulah manusia, ya. Kadang nak cepat sudah, puasa rasanya berat, baru jam 12 siang rasolah, pengen berbuka rasanya. Ini mungkin hati kita sedang sakit, sehingga kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah. Kan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara, katanya, siapapun yang memberikan berbuka puasa, memberikan orang untuk berbuka puasa, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan dia berikan dia pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati tuan-tuan guru, para alim, ulama, mama, jadi pandai, guru terganai, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian wabil khusus ketua PKDP Batanghari dan rayon sektor Muara Mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajib dan sudah sepantasnya kita syukuri semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, atau disebut dengan ni'matul uzma, yaitu iman dan Islam. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah kita hidup dalam keadaan Islam. Insya Allah kita mati dalam keadaan beriman, atau disebut dengan husnul khotimah.
khotimah. Maka dalam adat budaya kita dikatakan hidup berakal, mati beriman. Jangan dibalik. Kalau mati masih berakal, itu kadang meloloi orang. Ya, jangan dibalik. Kita hidup dalam keadaan Islam, wajib kita syukuri. Inna dina indallahil Islam. Wajib kita syukuri. Seluruh ibadah itu syarat wajib dan syarat sah ibadah itu diantaranya adalah berakal. Sembahyang, sholat itu Islam balik berakal. Puasa juga Islam balik berakal. Haji juga Islam balik berakal. Semua ibadah yang kita lakukan itu ada unsur berakal. Maka dalam disebut yang saya sebutkan tadi, mati hidup berakal. Yang dimaksud dengan berakal artinya apa? Kita semua wajib mensyukuri akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meningkatkan ibadah, mengerjakan ibadah, insya Allah mati pun kita akan membawa iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, kemudian kepada sahabatnya, keluarganya, yang nantinya kita semua akan mendapatkan luberan daripada salawat itu, yaitu berbentuk syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dalam pengajian kita pada malam hari ini, kita santai Pak ya. Santai baik. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan banyak sekali keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan Al-Quran, menurunkan suatu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bulan Ramadan, yang sama-sama sudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang atau umat yang sebelum kita. Berarti di sini dikatakan bahwa umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu juga puasa. Jadi umat sebelum Rasul, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang telah juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Sebelum kita berarti umat Nabi Isa berpuasa, umat Nabi Musa juga puasa, umat Nabi Daud juga berpuasa, dan umat-umat Nabi yang lain juga berpuasa. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun. Jadi inti atau tujuan akhir dari puasa itu adalah supaya kita menjadi atau mendapatkan derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fadilah, ada beberapa keistimewaan dalam bulan Ramadan. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa dalam hadis kursi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala as-shaumu li wa ana ajzi bih, wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa Allah telah berfirman as-shaumu li, kata Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa ini khusus untuk aku. Kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, seumpama hadis diantaranya barang siapa yang mengurus orang mati, menyolati orang mati, maka akan mendapatkan pahala 2 qirat. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimain, yaitu seperti pahalanya sebesar 2 gunung yang sangat besar. Pahala ibadah yang lain ditampakkan oleh Allah. Pahala ibadah yang lain ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersedekah 1 dibalas 10. Nah, ada ibadah yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Apa kata Allah? As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa ini khusus untuk aku. Puasa ini khusus untuk aku dan akulah yang tahu. Cuma aku yang tahu, kata Allah, apa yang akan aku berikan kepada orang yang berpuasa. Ini satu. Ini keistimewaannya. Kemudian apa lagi? Katanya kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 7 dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Katanya kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan. Ya, Allah itu sudah mengeset bahwa kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan itu akan Allah balas 10 sampai ila 700 dhifin, sampai 700 kali kebaikan yang akan dibalas. Ada itu satu kebaikan dibalas 10. Kemudian kebaikan yang lain kadang dibalas sampai 700 kali. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Puasa ini misterius. Puasa ini misterius. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Hanya aku yang tahu berapa kadar pahala yang akan aku berikan, fadilah yang akan aku berikan, keutamaan yang akan aku berikan kepada orang yang berpuasa. Bisa baik lebih besar, bisa juga tambah kecil. Ini diantara fadilah puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa qala la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski alaikum bil ghanimatil baridah. Qala ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah? Qala as-shawmu fisyata al-ghanimatul baridah. Man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dambun illa al-haulil akhar fa in mata qabla Ramadan akhar jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dambun.
Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma yauman min Ramadan, barang siapa yang nanti puasa pada satu hari dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya satu hari akan menghasilkan pengampunan dosa yang telah diperbuatnya. Satu hari dia berpuasa akan menghasilkan pengampunan dosa-dosa yang telah pernah kita perbuat. Ingat, ulama menjelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa, baik puasa yang telah lalu, itu dosa kepada Allah. Mungkin kita dalam hidup pernah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan ibadah dan lain sebagainya, khusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kurang sabar kita terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun semua dosa yang telah kita lakukan yang berkaitan dengan hakullah, maka dengan puasa Allah ampuni. Kalau hakul adami bagaimana? Hakul adami maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita minta halal dan minta maaf terhadap orang yang pernah kita zalimi. Puasa memang bisa mengampuni dosa, tetapi hanya terbatas dosa-dosa kita terhadap Allah atau hakullah. Entah itu dosa kecil, entah itu termasuk dosa besar, semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hakul adami atau dosa kita terhadap manusia? Maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita terhadap manusia yang lain kecuali kita meminta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi. Makanya dalam adat kita, kebiasaan kita, hari baik, bulan baik, biasanya sebelum itu kita sambut. Seperti sebelum bulan Ramadan, malam itu kita sambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan saling memaafkan. Anda dasarnya biasanya sebelum Ramadan kita nyambut bulan Ramadan, kita isi dengan salam-salaman, kita isi dengan saling bermaafan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi menyatakan bahwa man la yaghfir linnas la yughfar lahu. Siapapun orang yang tidak mau mengampuni atas dosa dan kesalahan manusia, maka juga dia tidak akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Maka biasanya kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana Allah banyak memberikan ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, yang mana Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini mungkin nanti bisa terhalang pengampunan itu kalau kita kaitkan dengan hadis ini, man lam yughfar linnas la yughfar lahu, riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, apabila ada seseorang tidak mau memaafkan atas kesalahan manusia, maka dia juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Makanya dalam kebiasaan kita, mungkin dalam sebelum Ramadan kita maaf-maafan.
kita sambut dengan bermaaf-maafan. Kemudian setelah Syawal, ketika bulan Syawal kita ada istihlal ataupun namanya halal halal sambil memaafkan. Iko di antara ya, di antara rahasianya apa? Rahasianya ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa malam yufar ya linnas la yufar lahu. Dalam bulan Ramadan ya tuftahu abwabus sama, pintu langit dibuka ya. Kemudian dalam bulan Ramadan banyak juga kesempatan Allah mengobral rahmatnya, Allah memberikan bonus yang banyak kepada kita dalam bulan Ramadan ya. Wa taksurul fursalatul rahmah wal maghfirah lidha fa innat tasamih wa miftahu lidalil hadan ni'amil ilahiyah katanya. Makanya dengan kita saling memaafkan antara kita, harapan kita adalah nanti juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, memberikan maghfirah kita pada bulan Ramadan. Jadi adat ataupun kebiasaan yang macam ini sebenarnya ada juga apa namanya ada juga tuntunannya ataupun hadis yang dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan aba-aba kepada kita, hei manusia, malam yufar linnas la yufar lahu. Siapa yang tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan manusia, maka ingat, kesalahan dan dosa dia berpotensi juga tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo sebelum bulan Ramadan bulan baik, Ramadan hari baik ya, yang mana Allah membuka pintu langit, membuka pintu surga, membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Hendaknya kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang suci, dalam keadaan hati yang baik, dalam keadaan hati yang bersih ya. Kenapa harus suci dan bersih hati kita? Para ulama menjelaskan begini, al-qalbu kal lisan. Hati itu ibarat samo dengan lidah. Fa idza maridul lisan, ketika lidah itu sedang sakit, lam yujad minhu lazzatat ta'am. Ketika lidah kita iko ada sakit sariawan seumpama bibir pecah-pecah, lidah kena sariawan, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan makanan yang enak. Biarlah lauknya apa, rendang, lauknya tempoyak dan lain sebagainya. Kalau lidah lagi sakit, bibir pecah-pecah, sariawan banyak, ndak enak. Ndak ada yang enaknya tuh. Yang enaknya pokoknya putih itulah. Makan rendang pedih, pedas. Enak, bibir pecah-pecah sakit. Begitu juga hati. Fa idza maridul lisan lam yujad minhu lazzatat ta'am katanya. Ketika lidah kau sakit, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang dihasilkan dari makanan. Makan apapun tidak enak. Wa kadzal qalbu, begitu juga dengan hati. Ketika hati kita sedang sakit, baik itu dikarenakan dosa-dosa, karena hati kita tidak bersih, karena saking banyaknya dosa kita, kemudian hati kita tidak bersih, kemudian masih ada nyimpan dendam sehingga hati kita tidak tenang, kemudian dan sebagainya. Maka ketika hati kita tidak bersih, ketika hati kita tidak tidak bersih, ketika bulan Ramadan begitu sama dengan lidah, dia juga tidak akan mampu untuk merasakan kenikmatan beribadah. Sama Pak, lidah sakit tidak ada bisa menikmati makanan.
Begitu juga hati, ketika hati kita belum bersih, hati kita masih sakit, masih banyak penyakit hati, maka tidak akan bisa kita merasakan kenikmatan beribadah. Kadang kita sering, Bapak Ibu, terkadang kita lah sendiri kadang itu ketika kita sembahyang, kita sholat, ya, kita sholat, kemudian atau kita mengaji dan lain sebagainya, suatu saat terkadang tuh enak nih rasanya, ingin lama-lama, pengen lama nih rasanya, nikmat nih rasanya ibadah. Itu tanda-tanda hati kita tidak ada sakit. Tapi ketika kita baru nak sholat, larsah berasanya, pengen nak cepat sudah. Itulah manusia, ya. Kadang nak cepat sudah. Puasa rasanya berat, baru jam 12 siang rasolah pengen berbuka lah rasanya. Ini mungkin hati kita sedang sakit sehingga kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah. Sama dengan kita makan, kalau lidah sakit tuh opor kiri opor kanan teguh telan, opor kanan opor kiri telan. Sama dengan hati. Jadi kalau ingin kita melihat hati kita sedang sakit ataupun tidak beribadah, ketika kita merasakan enak dalam beribadah, bisa dipastikan hati kita tidak sakit pada waktu itu, berarti sehat hati kita. Tetapi ketika kita dalam ibadah merasa masih pengen cepat-cepat sudah, nak ngaji pengen cepat-cepat sudah, semayang pengen cepat-cepat sudah, tak tenang rasanya sholat, tak tenang rasanya ngaji, itu bisa dipastikan sama dengan kita makan, berarti hati kita juga sedang sakit. Makanya menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bersalam-salaman, dengan bermaaf-maafkan, itu apa? Agar nanti dalam puasa Ramadan, menjalani puasa Ramadan, kita apa? Dalam keadaan hati yang bersih, hati yang bersih, badan yang bersih, sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan lazzatul ibadah atau kenikmatan dalam beribadah. Dulu orang tua-tua kita gaya kita, kalau mulai nak bulan Ramadan tuh mulai nangis dia. Masuk bulan Ramadan nangis dia. Habis bulan Ramadan tambah nangis dia. Ini karena apa? Masuk bulan Ramadan banyak orang tua kita nangis. Kenapa? Karena beliau tahu dalam bulan Ramadan, alhamdulillah bertemu dengan bulan Ramadan, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Satu keistimewaan Ramadan, apapun ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, yudha'ifullah, Allah memberikan, melipat gandakan nilai ibadahnya. Sedekah satu pada suatu di luar bulan Ramadan akan dibalas 10. Kemudian sedekah satu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda. Kan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara, katanya, siapapun yang memberikan berbuka puasa, memberikan orang untuk berbuka puasa, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan dia pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Ini keistimewaannya, Pak. Ya, keistimewaan dalam bulan Ramadan. Semua ibadah yang kita lakukan berlipat ganda. Apapun itu, ya, apapun itu yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Ufira lahu ma taqaddama min dambi." Dosa-dosa terhadap Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayo mulai pada malam hari ini banyak-banyak kita berzikir,
banyak-banyak kita istighfar. Banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak kita berzikir. Fa'idha tamma Ramadan la yuktabu alaihi dhanbun illa al-haulil akhar fa in mata qabla Ramadan akhar ja'a yaumul qiyamati wa laysa alaihi dhanbun. Banyak kita berzikir, banyak kita beristighfar sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Apa sih kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak menyebutkan fadhkurullaha dzikran katsira? Allah nyuruh kita banyak-banyak berzikir. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang bernyawa pasti mati. Kita nunggu giliran, Pak. Kita cuma nunggu giliran. Entah saya yang kendian, bapak yang dulu kan. Atau sebaliknya. Saya bapak duluan, saya kendian. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang mati pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Suka, tidak suka, mau, tidak mau. Ya. Bahkan kita menghindari mati walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kita nyuruh, kata dalam Al-Quran, kita bersembunyi dalam ruangan yang kedap suara, yang bahkan angin pun tidak bisa masuk, pasti akan ditemui oleh mati. Sebelum mati ada prosesnya, Pak. Ini kaitannya dengan zikir. Kenapa kita diperintah oleh Allah itu berzikir, istighfar dan berzikir. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fadhkurullaha dzikran katsira. Banyak ayat Allah nyuruh kita istighfar, nyuruh kita apa? Berzikir. Sebelum kita mati ada proses namanya apa? Sakaratul maut. Sebelum kita mati ada namanya proses sakaratul maut. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut? Di dalam kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam dikatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat saudara-saudaramu sedang sakaratul maut, maka ajarkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah kita sebut dengan zikir, atau disebut dengan ratib bahasa kita, ya kan? Sampai segitunya pentingnya keadaan ketika kita nak menghadapi mati. Itu ada gerbang terakhir dan gerbang terakhir daripada kenikmatan dunia, kemudian gerbang awal bagi kenikmatan akhirat untuk orang yang beriman, dan gerbang awal ataupun pintu awal atas azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Di situ yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Saking pentingnya maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan atau ajarkan kepada orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan, talqin itu ajarkan oleh kalian orang yang mau mati atau dalam keadaan sakaratul maut la ilaha illallah. Kenapa? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala fi akhir kalami dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya,
maka dia pasti akan masuk surga. Apa kaitannya? Kenapa saya cerita macam ini? Bapak Ibu, orang yang sakaratul maut itu semua anggota tubuhnya, panca inderanya tidak lagi berfungsi. Tidak berfungsi lagi. Mata tidak berfungsi, penciuman tidak berfungsi, ya, panca indera tidak berfungsi kecuali dua. Yang cuma berfungsi cuma dua. Apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua hati. Yang pertama pendengaran, yang kedua hati. Lidah keluh, tidak bisa lagi bercakap. Kemudian posisi orang yang sakaratul maut itu ibaratkan orang yang latah. Ada yang latah di sekolah ibu-ibu. Ada yang latah di sekolah. Ada yang latah. Orang yang sakaratul maut itu sama dengan keadaan orang yang latah. Saking kagetnya, saking sakitnya menghadapi sakaratul maut, pasti kita nanti terkejut-kejut ketika kita menghadapi sakaratul maut. Nah, ngapa? Orang latah itu dia ketika dia terkejut, dia akan mengucapkan apa kebiasaan yang disebutnya sehari-hari. Betul tak? Kalau dia pada mencarut, ketika dia dikejutkan pasti mencarut. Kalau dia ahli zikir, ketika dia terkejut pasti dia berzikir. Gampang nak nengok orang ini ahli zikir atau tidak. Perhatikan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita tersandung batu, terkejut, tersandung dan lain sebagainya, apa yang kita ucapkan? Ketika kita ucapkan astagfirullah ataupun zikir-zikir yang lain, maka ini menandakan hati kita tertaut dengan Allah dan kita masuk ke dalam ahli zikir. Tapi ketika kita tersandung mencarut yang isi kebun binatang keluar galau, berarti kita bukanlah termasuk orang yang ahli zikir. Itu kita masih hidup, otak masih berfungsi, mata masih berfungsi, lidah masih berfungsi, perasaan masih berfungsi. Bayangkan malaikat mau datang, tiba-tiba nyambut nyawa, kita terkejut, sumpah serapah keluar, bukan la ilaha illallah, tapi sumpah serapah nan keluar. Apalah kira-kira? Nah, karena orang yang sakaratul maut itu ibaratkan orang yang latah, maka mulai saat ini hari baik, bulan baik, ayo kita latihan. Setiap hari kita basahi bibir kita gerakkan lidah kita, istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar istighfar iko, kalimatut thayyibah ini, zikir ini masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nanti ketika kita menghadapi kekagetan yang luar biasa, keterkejutan yang luar biasa, sakit yang luar biasa, kapan? Yakni ketika kita dicabut nyawa atau dalam keadaan sakaratul maut, kita kaget, yang keluar dalam ucapan kita, yang keluar dalam hati kita adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat astaghfirullah, atau kalimatut thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung nih, ayo kita latihan. Kita latihan dalam sebelum bulan Ramadan dan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita berzikir. Supaya apa?
masuk ke alam bawah sadar. Masuk ke alam bawah sadar ketika kita terkejut, ketika kita dalam keadaan pujaa. Katakan apa namanya, sakaratul maut itu pujaa. Pujaatun itu terkaget luar biasa, terkejut yang sangat luar biasa. Kalau kita terkejut itu apa yang biasa kita sebut pasti kita sebut. Aha, ada. Kalau biasa berzikir pasti astagfirullah. Cuma kalau tidak biasa berzikir, macam banyaklah yang disebut tuh. Khawatirnya lagi malaikat maut datang, kita terkejut, dicabut, kita maki-maki, ya Pak. Malaikat maut tuh. Ya. Ayo kita belajar sama-sama lah, berguyur sama-sama, kita melatih lidah kita berzikir, melatih hati kita berzikir, melatih otak kita berzikir, melatih perasaan kita berzikir, melatih jawarih ataupun anggota tubuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita kali ketika dicabut nyawa kita mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kuncinya Pak. Kalau kita lah nyebut la ilaha illallah kita nak mati, kata Rasulullah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun kata sahabat, ya Rasulullah benar dikit masuk surga, iya. Walaupun di dunia dia jahat orangnya, iya. Walaupun dia bajingan, iya. Yang penting ketika dia nak mati menyebut la ilaha illallah. Cuma nanti ya kalau kita sudah nyebut la ilaha illallah, kemudian di akhirat nanti kita mampir dulu ke rumah malaikat Malik. Ya, kita mampir sebentar di rumah malaikat Malik. Karena apa? Karena dosa kita yang kita perbuat di muka bumi, itu urusannya lain lagi. Yang jelas ketika la ilaha illallah keluar dalam ucapan atau dalam hati kita ketika kita meninggal pasti masuk surga. Karena apa? Karena kita membawa kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu atau kunci daripada surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita banyak dosa, kemudian nanti kita dimasukkan oleh Allah ke neraka sebelum kita masuk ke surga, ya itu wajar. Di dalam kitab Is'adur Rafiq, ya, di dalam kitab Is'adur Rafiq mengatakan, para ulama mengatakan dosa itu ibaratkan karat yang nempel di besi. Manusia ini kan suci. Manusia ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini lahir Bapak dalam keadaan suci, dalam keadaan murni. Suci kita ini. Nah, sama dengan kalau pisau atau parang itu lagi baru, besi itu lagi baru, dia tidak ada karatnya. Kapan dia ada karat? Nanti lah kena titik hujan dikit mulai dia berkarat. Ya, lama tersimpan di bawah lemari, lama-lama dia karat. Lama dah biasa, lama-lama dia karat. Begitu juga manusia. Dia suci, tetapi ketika dia melakukan dosa, maka karat itu nempel. Ya, dosa itu ibaratkan karatan yang ada di besi. Macam mana cara supaya besi itu hilang karatnya? Kalau pisau tumpul, pisau lagi tajam dan murni lagi bajanya, gimana caranya? Dibakar, digebuk, dibakar, digebuk. Tuh tengok orang buat parang tuh, pandai besi. Dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul. Macam itulah kita. Ya, ketika kita nanti banyak dosa masuk ke dalam neraka, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, bakar, dipukul, sampai habis karat yang ada dalam badan kita, barulah kita masuk ke dalam surga. Nah, yuk, macam itu. Dia tajam lagi, bersih lagi, murni lagi. Emas juga macam itu kan. Macam mana supaya emas itu yang lebih dipakai kan biasa banyak dakinya. Macam mana supaya murni lagi emas itu? Dibakar, dipukul, dibakar, dipukul jadi cincin. Yang elok jadi gelang, jadi
dan lain sebagainya, jadi kalung dan lain sebagainya, murni emas itu. Jadi wajar kalau kita banyak dosa di bulan di dunia, nanti kita ketika akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, yang jelas kita sudah bawa kunci pintu surganya. Dalam perjalanan ke dalam surga karena kita banyak dosa, ya kita disucikan dan dimurnikan di dalam api neraka, barulah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali ampunan-ampunannya. Jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun illal haulil akhir fa in mata qabla ramadhana akhir jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Orang yang poso penuh dalam bulan Ramadan, yang pertama niat memang imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban, puasanya ndak ada karena yang lain, hanya karena mengharapkan ridho dari Allah. Maka apa kata Nabi, fa idza tamma Ramadan, ketika kalau dia habis dari bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, ketika Ramadan telah berlalu, la yuktabu alaihi dzambun, maka orang yang poso ini tadi, yang posonya ikhlas karena Allah, imanan wahtisaban ini tadi, la yuktabu alaihi dzambun, tidak ditulis lagi dia dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala ilal haulil akhir, sampai tahun depan. Nah, mudah-mudahan kita bisa puasa penuh tahun ini. Puasa penuh tahun ini ya memang betul-betul lillahi taala, itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dan kita ikhlas karena kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir, Allah tidak akan memberikan mencatat dosanya sampai tahun yang akan datang. Ingat, ini terbatas dosa, hanya dosa kepada Allah. Lain cerita dosa dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia sudah bisa dihapuskan oleh Allah kecuali bermaaf-maafan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Sudah kok insyaallah kita bersalam-salaman. Guna apa? Guna ayo kita saling memaafkan, saling mengampuni antara dosa satu dengan yang lainnya, dengan harapan hati kita bersih masuk ke bulan Ramadan dan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari bulan Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa sama sekali. Allah mengampuni dosa kita, sesama manusia juga kita saling memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, satu lagi hadis yang saya sampaikan, ya Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab man fattara iman ala tamratin. Kata Rasulullah, banyak-banyak sedekah dalam bulan Ramadan. Banyak-banyak sedekah dalam bulan Ramadan, walaupun cuma sekok kurma, walaupun dengan hanya satu kurma, ya, au syarbati ma'in, atau hanya dengan segelas air. Sedekahlah dengan orang, bersedekahlah. Karena apa? Karena Allah akan memberikan, katanya, memberikan pahala bagi orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan
kana lahu maghfiratan lidzanbi dzunubi, Allah mengampuni dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, membebaskan dia dari api neraka, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusa min ajrihi syai'un, dan dia mendapatkan pahala sama dengan dapat pahala orang yang puasa tadi. Cuma kita puasa juga. Jangan sedekah baik dak puasa. Sudahlah, kata Pak Ustaz kemarin, katanya ke sedekah bulan Ramadan pahalanya sama dengan orang yang puasa. Sudahlah, aku sedekah baik, ndak usah puasa. Eko meloloi malaikat namanya. Ya, kau tak jadi cerita ini. Orang yang puasa dan dia banyak sedekah, memberi orang bebukuan, maka dia mendapat pahala double. Pahala poso dia dewek, kemudian dapat juga pahala poso macam orang tadi, kemudian dia Kemudian dia diberikan pengampunan oleh Allah dan dia dibebaskan dari api neraka. Oh, jangan salah tangkap. Ya, jangan salah tangkap. Jangan salah tangkap akan hadis ini. Kata kemarin tu hadis ngatakan gitu, ya lah ada poso, yang penting sedekah baik, pahala sama baik. Iya, pahala sedekahnya dapat, cuma dosa dak puasanya dapat juga. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur sehingga kita mendapatkan bertemu dengan bulan Ramadan, seraya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami berkah pada bulan Rajab kemarin, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban pada hari ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa salama. Ya Allah, sampaikan kami masuk ke bulan Ramadan dengan keadaan sehat wal afiat serta selamat. Wa ahillana wa alaina syahra Ramadan bil amni wal iman, dan jadikan kami memang orang yang ahli dalam puasa Ramadan ini. Memang betul-betul ahli, ahli ya Allah dalam puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, bil amni wal imani, dengan rasa kenyamanan, dengan rasa keimanan yang sangat kuat. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan berikan kami ya Allah pertolongan dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Berikan kami pertolongan, petunjuk, jalan kepada apa-apa yang Engkau ridhoi dan apa yang Engkau sayang, yang Engkau cintai. Allahumma inna fi Ramadan ala siyam wal qiyam. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami masuk ke dalam bulan Ramadan ini ya Allah, untuk melakukan puasa bulan Ramadan serta kuat beribadah dan qiyamul lail pada malam-malam hari bulan Ramadan. Allahumma ja'alna fiha mimman yasumuhu wa yuqawwimu iman wa ihtisaban. Ya Allah, jadikan kami pribadi-pribadi yang betul-betul puasa Ramadan dan qiyam dalam bulan Ramadan hanya karena iman dan ihtisab karena Engkau ya Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami sampai ke bulan Ramadan, dan selamatkanlah, hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Ini doanya Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak berdoa ini. Kata Rasulullah dalam hadis itu, para sahabat itu 3 bulan menjelang bulan Ramadan berdoa, ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 3 bulan. 3 bulan sebelum Ramadan lah berdoa, pas juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi saya sendiri. Nah, hari sudah malam, ya, sudah malam. Mudah-mudahan kita sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita mampu ya menjalankan bulan puasa Ramadan ini, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi junnah atau menjadi memang betul-betul menjadi tameng dari api neraka untuk kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'dhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limashayikhina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya wa awliyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية وسلامة وأهل لنا وعلينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام. اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام. اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا مما فيها اللهم اجعلنا فيها ممن يصوم ويقام إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا يا أرحم الراحمين. وسلمه لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.